bimbingan-Mu ya Tuhan, atas semua kawanan domba-Mu. Tak mungkinlah Engkau mencelakakan, karena nyata kebaikan-Mu. Sering perbuatanmu tak tepat menurut hati orang yang sesat, tetapi bagi orang beriman deritanya akan jadi berkat. Dia loho sudena jukat doa, natin boi di patu toruho, alai sudena serepi maroha, idona sadia sia-siho, parhatana gogo di tanoon, dihagigihon rohami sude, nada ngoli ditatap hohape, nang urupamu akai toto. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, biarlah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari Sabtu 11 Juli 2020 tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-11. Demikianlah dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pernah mendengar kisah tentang seorang Thomas Andrew, yaitu seorang pembuat atau perancang kapal Titanic yang terkenal merupakan kapal termewah dan termegah pada zamannya. Saat dia diwawancarai oleh reporter tentang bagaimana keamanan kapal itu, dengan sombong dia berkata bahwa kapal yang dibuatnya itu sudah sangat aman, bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Saat perdana kapal itu berlayar mengarungi samudra pada hari yang keempat, tepatnya tanggal 14 April 1912, kapal itu menabrak gunung es di Samudra Atlantik dan menewaskan kurang lebih 1.517 orang, termasuk di dalamnya si Thomas sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, ketenaran, kepintaran dan kemampuan bahkan jabatan sering sekali membuat orang lupa diri dan menjadi sombong. Raja Salomo mengingatkan dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan dalam nas firman Tuhan hari ini.
Mereka telah menjadi sombong karena mereka sudah berkuasa, karena mereka sudah sukses, sudah mendapatkan apa yang mereka mau, sehingga mereka menjadi penyembah-penyembah berhala dan budak dari segala emas dan perak. Mereka menjadi manusia yang sombong dan melupakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat membenci mereka, karena Tuhan membenci kesombongan dan ketinggian hati manusia. Dalam firman Tuhan saat ini dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Bahkan dalam ayat ke-12-nya itu, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum. Jadi sudah ditetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang sombong dan yang angkuh, orang yang congkak dan yang angkuh. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati, dan itulah yang akan menerima kasih Tuhan. Itulah yang akan ditinggikan Tuhan. Oh, hanya orang-orang yang rendah hatilah yang mengenal Tuhan dan yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 22 ayat 26 dikatakan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 149 ayat 4 juga dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Orang yang rendah hati dimahkotai dengan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, karena hanya orang-orang yang rendah hatilah yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu, karena kasih setiamu yang begitu luar biasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau berkati firman-Mu, sehingga firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati dan meninggikannya. Dan biarlah Tuhan Kau ajari kami bahwa di dalam setiap kehidupan yang kami peroleh, bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena kebolehan kami, hanya karena anugerah-Mu semata. Oleh karena itu, hanya Engkaulah Tuhan yang patut kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang melakukan aktivitas hari ini, Engkau sertai, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Terlebih Tuhan, jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun, Engkau tambahkan panjang umur, sukacita yang melimpah bagi mereka. Berkati juga ya Tuhan jemaat-Mu yang saat ini terbaring karena sakit, penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau urapi jamah tubuhnya Tuhan, dan berikan kesembuhan bagi mereka. Jemaat-Mu yang berduka Tuhan, hiburkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terlebih dalam melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat bagi para pemimpin di negara kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh berhikmat untuk memutus
rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Dan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jika di hari esok kami akan beribadah di rumah Tuhan, Engkau yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dari virus yang berusaha Tuhan untuk mematikan kami. Tetapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin.